Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mualim harap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit, dan tidak dalam kondisi yang sakit ya. Pekan yang lalu atau materi sebelumnya, Mualim telah menjelaskan atau menerangkan jenis-jenis cedera atau hal-hal apa yang mungkin dapat kita rasakan atau kita dapati, cedera-cedera yang mungkin dapat kita dapati saat berkegiatan olahraga atau berkegiatan sehari-hari. Hari ini Mualim akan menjelaskan atau menerangkan tips mencegah agar terhindar dari cedera saat melakukan olahraga. Jadi Mualim hari ini lebih fokus kepada mencegah cedera pada saat berkegiatan olahraga gitu. Oke. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan untuk menghindari atau mencegah kita supaya tidak terjadi cedera pada diri kita adalah yang pertama, kita buat dulu tips mencegah cedera saat berolahraga. Ya, jadi ini kita hari ini belajar tips mencegah cedera saat berolahraga. Oke, yang pertama yang harus kita pahami adalah yang harus kita lakukan pemanasan dan pendinginan. Ya, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pemanasan sebelum berolahraga dan pendinginan setelah berolahraga. Jadi hal yang harus kita buat untuk mencegah cedera itu ini. Jadi sebelum kita melakukan olahraga, dianjurkan atau alangkah lebih baiknya kita melakukan pemanasan. Pemanasan ini berfungsi atau berguna untuk memperlancar peredaran darah dan membuat otot-otot kita ini lebih rileks, peregangan otot gitu ya. Jadi supaya sebelum kita melakukan itu kegiatan-kegiatan berat saat berolahraga, ototnya sudah terlebih dahulu tidak terkejut gitu. Terlebih dahulu renggang dulu. Jadi ada gerakan-gerakan pemanasan agar ototnya ini sudah terbiasa untuk sudah mulai siap untuk melakukan kegiatan-kegiatan olahraga. Lalu setelah melakukan kegiatan olahraga, kita dianjurkan untuk melakukan pendinginan. Pendinginan ini agar otot, badan kita, pikiran kita tuh rileks dan tidak tegang gitu ya. Jadi untuk menghindari kram otot. Jadi saat berkegiatan olahraga yang lelah, yang capek, yang berat gitu, supaya tidak kram, pada akhirnya setelah melakukan kegiatan olahraga kita dianjurkan untuk melakukan pendinginan ya. Jadi ini yang pertama, tips mencegah cedera saat olahraga itu yang pertama, lakukan pemanasan dan pendinginan. Oke, yang kedua, pilih jenis olahraga yang tepat. Ya, yang kedua, pilih jenis olahraga yang tepat. Kenapa kayak gitu? Karena Mualim ingin jelaskan begini. Ketika kita tidak begitu fit, ketika kita mungkin baru sembuh sakit gitu,
kita dianjurkan oleh dokter untuk melakukan kegiatan olahraga supaya tubuh kita mampu atau kelak terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Jadi jenis olahraga yang tepat itu harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Misal kita ini mampu mengangkat beban 1, 2, sampai 3 kg misalnya. Itu kemampuan kita, batas kemampuan kita. Kita tidak mungkin atau tidak diperbolehkan mengangkat beban lebih berat dari 1, 2, atau 3 kg tersebut. Jadi olahraga yang tepat itu disesuaikan dengan diri kita. Kita harus memahami kita mampunya olahraga yang apa, yang bagaimana gitu. Jangan kita melebihi kemampuan kita. Terus kita juga harus paham kondisi tubuh kita, di bagian mana kita ada kelemahan. Misalnya kaki kanan kita pernah terjatuh atau kaki kanan kita pernah terjadi cedera yang cukup parah, misalnya patah gitu ya. Walaupun sudah sembuh tapi ada pernah terjadi, jadi tulang di dalamnya itu tidak sekuat sebelum dia cedera gitu. Jadi kita harus mengingatnya, kita tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan atau olahraga yang menggunakan kaki kanan kita ini secara berlebihan gitu, agar menjaga supaya kaki kanan kita ini tidak cedera yang lebih parah lagi gitu. Kita harus paham kondisi tubuh kita, bagian mana kita yang mampu atau tidak mampu gitu. Jadi supaya bisa kita kembalikan kemari, kita bisa tahu olahraga apa yang tepat untuk diri kita, olahraga apa yang tidak tepat, yang mungkin dapat menyebabkan cedera bagi diri kita. Ya, mulai harap kalian paham poin yang nomor 2, pilih jenis olahraga yang tepat gitu. Oke, nomor 3, gunakan peralatan olahraga yang tepat. Ya, poin nomor 3, gunakan peralatan olahraga yang tepat. Oke, artinya adalah contoh begini. Kita tahu olahraga sepak bola dan futsal. Kedua olahraga ini punya namanya sepatu ya. Ada sepatu futsal, ada sepatu sepak bola. Sepatu futsal dan sepatu sepak bola ini berbeda. Kalau sepatu sepak bola ada stud-stud di sepatunya, semacam duri-duri gitu di sepatunya. Kalau sepatu futsal tidak ada. Kenapa bisa seperti itu? Kita harus memahaminya. Jadi gunakan peralatan olahraga yang tepat. Jangan kita bermain sepak bola menggunakan sepatu futsal. Karena kalau kita menggunakan sepatu futsal pada saat kita bermain sepak bola di lapangan yang rumput, itu kita kemungkinan bisa jadi tergelincir, terpleset saat berlari ataupun menendang bola. Jadi guna stud-stud atau jarum-jarum di sepatu sepak bola itu untuk menggenggam kaki kita supaya gripnya kuat, supaya keseimbangan tubuh kita kuat, supaya kita tidak tergelincir, supaya tidak mudah terpleset. Karena lapangan sepak bola umumnya adalah rumput, berbeda dengan futsal yang dia keramik atau lantai semen gitu ya. Jadi kita harus tahu menggunakan peralatan olahraga yang tepat. Lalu contoh yang lain, lari. Lari ini ada lari sprint jarak dekat, ada lari jarak sedang, ada lari jarak jauh ya, atau maraton. Ketiga kategori lari ini mempunyai
yang berbeda juga. Jadi sepatu untuk sprint itu berbeda dengan sepatu lari maraton. Jadi kita harus memahami, atau kita bisa berkonsultasi dengan ahlinya, kita bisa bertanya mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau olahraga lari apa nih? Jadi kita bisa memilih sepatu yang sesuai dengan olahraga yang kita inginkan gitu. Jadi kita harus menggunakan peralatan olahraga yang tepat. Contoh lainnya angkat besi tadi ya. Angkat besi kan ini olahraga yang menggunakan alat peralatan. Kita masih SD, sekolah dasar. Kalau atlet-atlet angkat besi itu sudah mampu mengangkat sampai 20-30 kg, kita harus dimodifikasi, harus menggunakan alat-alat yang tepat. Tidak boleh terlalu berat dan pada akhirnya mengakibatkan cedera pada diri kita. Kita harus paham situasi tubuh kita. Kita harus memodifikasi alat-alat berat ini supaya cocok di diri kita, supaya bisa kita gunakan gitu. Jadi tidak boleh berlebihan atau menggunakan alat-alat yang tidak tepat gitu, yang malah bukannya memberikan kebugaran jasmani atau kesehatan bagi diri kita, tapi dapat membahayakan kita, membuat kita cedera gitu. Jadi kita harus memilih peralatan yang tepat untuk berolahraga. Ya, itu poin yang ketiga. Lalu yang keempat, jangan berlebihan. Ya, maksud mulai membuat ini jangan berlebihan itu artinya kita harus beristirahat. Pada saat kita melakukan olahraga, kita harus mengatur interval waktu. Kapan kita harus berhenti untuk melakukan istirahat sejenak gitu. Begini, misal 1 minggu, 1 pekan kita ada melakukan atau kita terbiasa lari sore gitu ya. 1 pekan kita 3 kali, Senin, Rabu, Jumat, bisa kita bilang lari sore, jogging sore gitu kita. Itu kan olahraga. Nah, kita melakukan lari itu sekitar 15 menit ya, 15 menit setiap Senin, Rabu, Kamis. Senin, Rabu, Jumat. 3 kali dalam 1 pekan. Berarti itu kan ada kelang-kelangnya. Tidak Senin, Selasa, Rabu. 3 kali 1 pekannya itu tidak dekat-dekat gitu harinya ya. Tapi ada kelang-kelangnya. Kelang-kelangnya ini itulah yang dinamakan dengan istirahat tadi, jangan berlebihan tadi. Jadi ada kita memberikan tubuh kita untuk beristirahat gitu. Jadi Senin kita berolahraga, lari sore 15 menit. Hari depannya, hari Selasa kita beristirahat dulu. Baru hari Rabu kita lanjutkan lagi. Kamis kita istirahat. Jumat kita lakukan lagi, seperti itu. Jadi kalau sudah terbiasa, kita sudah terbiasa melakukan lari sore 3 kali dalam 1 pekan, kita boleh menambahkannya gitu. Kalau sudah terbiasa, kalau sudah mampu, boleh jadi 4 kali dalam 1 pekan. Mungkin kita tambah pada hari Sabtu atau hari Minggu ya, hari Ahad gitu. Jadi supaya kita terbiasa, harus dibiasakan dulu, jangan langsung kita buat interval waktunya dekat-dekat gitu. Jadi harus terbiasa dulu dengan yang longgar-longgar, baru boleh kita tingkatkan intervalnya ya. Jadi jangan berlebihan, harus ingat untuk beristirahat. Oke, yang kelima yang harus kita lakukan untuk mencegah cedera saat olahraga, cukupi kebutuhan minum. Oke, poin kelima mulai membuat cukupi kebutuhan minum, atau kita itu saat berolahraga di tempat ber-AC atau di tengah terik matahari, sama kita harus membawa minum gitu. Kita harus menyediakan minum
agar menghindari dehidrasi. Dehidrasi ini kondisi tubuh kita itu kekurangan air gitu. Jadi kalau kita berolahraga, kita mengeluarkan keringat, kita kan pasti membutuhkan air untuk mengembalikan zat yang keluar gitu ya. Kita itu butuh air karena kita sudah lelah, sudah capek gitu. Kita mengeluarkan banyak keringat, kita butuh mineral masuk ke tubuh kita. Salah satunya air gitu. Jadi kalau kita kekurangan air, kita dehidrasi, kita jadi kurang fokus. Ketika kita kurang fokus, itu akan kemungkinan untuk terjadi cedera itu akan lebih besar ketika kita kurang fokus saat berolahraga. Jadi kita harus mencukupi air di dalam tubuh kita dengan cara minum gitu. Jadi makanya Mualim selalu bilang kepada kita semua, kalau hari dimana kita berolahraga itu bawa minum dari rumah, karena itu supaya kita tetap terjaga kebutuhan air di dalam tubuh kita, supaya kita tetap konsentrasi, supaya kita tidak terhindar dari pusing atau pingsan gitu. Jadi kita tetap konsentrasi, tetap fokus gitu ya. Jadi cukupi kebutuhan minum, itu yang kelima. Yang terakhir, yang keenam adalah mendapat bimbingan dari ahlinya. Ya, poin keenam yang mulai buat adalah mendapat bimbingan dari ahlinya. Oke, maksud dari mulai buat ini supaya kita itu saat berolahraga mungkin kita melakukan gerakan-gerakan yang salah gitu ya. Kalau tidak didampingi oleh pendamping yang ahli atau yang memahami olahraga tersebut, kemungkinan gerakan-gerakan yang salah ini dapat membuat kita cedera gitu. Dengan adanya pendamping profesional atau ahli pada olahraga yang sedang kita lakukan itu, kita jadi melakukan gerakan dengan benar, kita jadi paham cara melakukan gerakan-gerakan olahraga tersebut, dan dia bisa mengawasi kita apabila kita melakukan olahraga-olahraga yang menggunakan alat-alat gitu. Dia bisa mengajarkan kita, menjelaskan kepada kita cara penggunaan alat tersebut gitu. Karena banyak sekali kita ambil contoh, misalnya lompat jauh gitu ya. Olahraga lompat jauh ini ada awalannya lari dulu, baru di pertengahan ada ancang-ancang untuk melompat, dan akhirnya itu dia menjatuhkan badannya ke pasir. Nah, cara melompat dan menjatuhkan badannya ini harus benar gitu, supaya tidak terjadi cedera pada saat kita melompat. Kita harus paham dulu gerakannya, dan yang memberitahu gerakan itu, menjelaskan gerakan itu pada kita adalah ahlinya gitu, yang memahami olahraga lompat jauh ini, supaya kita paham, supaya kita tidak terkena cedera dari lompatan itu. Mungkin aja kalau kita nggak ngerti, kita asal-asal lompat, gerakannya salah, awalannya salah, pelaksanaannya dan akhirannya salah, kita mungkin bisa terjatuh, bisa ada mungkin terluka pada akhirnya. Jadi gitu, kita harus mendapat bimbingan dari ahlinya supaya kita terhindar dari cedera. Oke, jadi itu ya, Mualim harap semuanya bisa memahami tips mencegah cedera saat berolahraga. Yang pertama, lakukan pemanasan terlebih dahulu dan pendinginan setelah kita melakukan olahraga. Yang kedua, pilih jenis olahraga yang tepat. Kita harus menyesuaikan olahraga apa yang cocok dengan diri kita. Jangan olahraga yang berat yang mungkin kita belum mampu tapi sudah kita paksakan ya. Pilih jenis olahraga yang tepat. Yang ketiga, gunakan peralatan olahraga yang tepat. Jangan salah menggunakan peralatan olahraga. Kita harus tahu, oh alat ini
dipergunakan untuk olahraga ini, alat ini dipergunakan untuk olahraga yang ini. Jangan dicampur-campur, jangan digunakan di olahraga yang bukan tempatnya, seperti itu ya. Lalu yang keempat, jangan berlebihan. Itu kita harus ingat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Dalam artian kita harus ingat tubuh kita ini perlu istirahat gitu, jangan berlebihan. Ada interval waktunya, kita butuh istirahat. Jadi berikanlah istirahat kepada tubuh kita, jangan berlebihan, jangan memforsir terlalu capek latihannya, terlalu capek melakukan kegiatan olahraganya. Ingat untuk istirahat, ya. Yang kelima, cukupi kebutuhan minum. Cukupi kebutuhan minum. Kita harus sadar tubuh kita banyak mengandung air, jadi kita butuh air. Kalau kita kekurangan air, kita dehidrasi, darah kita menjadi kental, tidak cair, peredaran darah tidak lancar, kita jadi kurang konsentrasi, tidak fokus, itu dapat menyebabkan sakit atau cedera, ya. Jadi kita harus minum air yang cukup, cukupi kebutuhan air minum. Yang keenam, yang terakhir, mendapat bimbingan dari ahlinya. Saat kita melakukan olahraga, kita harus didampingi oleh pelatih, instruktur, atau ahli. Misalnya kalau di sekolah sama gurunya, atau sama orang yang telah memahami olahraga yang kita lakukan tersebut, ya. Jadi pembelajaran sebelumnya Mualim menjelaskan jenis-jenis cedera. Kali ini Mualim menjelaskan tips mencegah cedera saat berolahraga, ya. Jadi ada 6 poin. Mualim harap semuanya dapat memahami, dapat diingat juga, ya. Tapi ini cukup dipahami aja. Mualim tidak memberikan tugas. Mualim harap semuanya bisa memahami ke 6 poin ini. Tidak perlu ada tugas-tugas tambahan. Mencatat boleh di buku catatannya, tapi nggak apa-apa, nggak usah dikirim ke Mualim, nggak apa-apa. Yang penting ketika nanti kita masuk, Mualim tanyakan ini ke 6 poin ini, tips mencegah cedera ini, kalian sudah paham, kalian ingat gitu ya. Mualim rasa ini aja yang dapat Mualim sampaikan. Mualim harap kita dapat segera bertemu kembali, situasinya dapat segera kembali normal, kalian dapat datang ke sekolah, kita melakukan kegiatan belajar mengajar bersama seperti biasanya. Insya Allah dalam waktu dekat kita dapat bertemu, dan Mualim harap kalian dalam situasi yang sehat selalu dengan keluarga kalian. Mualim rasa ini saja yang dapat Mualim sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Mualim ada yang salah. Kepada Allah Mualim mohon ampun. Wassalamualaikum